Guys, sebelum Kak Reni bercerita, silakan semuanya subscribe di channel ini supaya channel ini tetap ada dan kalian bisa terus menonton cerita-cerita dari Kak Reni dan Kak Reni semakin semangat di dalam membuat video storytelling selanjutnya. Hari ini kita akan mendengarkan cerita tentang tokoh yang luar biasa. Nikmati cerita hari ini tentang Daud. Guys, badan Goliat tinggi, besar, seperti raksasa. Kalau dia melewati pintu, ia harus berhenti lebih dulu. Begitu tingginya Goliat, hingga kepalanya selalu terantuk pada kusen pintu. Bahkan langit-langit rumah, guys, selalu terantuk kepalanya Goliat. Teman-teman selalu berpikir 2 kali untuk mengundangnya makan malam di rumah mereka. Goliat memiliki tombak yang sangat besar. Panjangnya kira-kira 3 meter. Dan ujung tombaknya terbuat dari besi besar yang tajam. Goliat juga memakai baju sirah. Baju sirahnya terbuat dari tembaga yang beratnya hampir mencapai 50 kilogram. Wow. Guys, suara Goliat juga begitu kuat. Adalah seorang yang bernama Daud. Adik-adik, badan Daud kecil, mungil. Ia masih kanak-kanak. Benar-benar hanya seorang bocah cilik yang kerjanya mengembalakan domba. Ketika Daud sedang tidak mengembala, ia membawakan keju, gandum, dan roti untuk kakak-kakaknya. Mereka menjadi tentara dan sedang berada di medan pertempuran. Hari itu terjadi pertempuran antara bangsa Filistin dan bangsa Israel. Suara Goliat juga begitu kuat. Suatu hari suaranya itu ia gunakan untuk menggertak. Ia berjalan mendahului tentaranya yang lain. Lalu ia berseru kepada tentara Israel yang sedang berkemah di seberang lembah. Suara Goliat membahana dan terdengar jelas oleh mereka. "Akulah Goliat," ia berseru. "Aku menantang siapapun dari kalian untuk datang dan melawan aku. Kalahkanlah aku, maka aku akan menjadi hambamu. Jika kalian kalah, kalian harus menjadi budak yang bekerja untuk kami." Demikian adik-adik, suara Goliat menggertak
tentara barisan Israel. Daud mendengar hal itu. Daud menjadi agak marah. Dia pikir dia itu siapa? Ujar Daud gusar. Tidakkah ia tahu bahwa Tuhan Allah sendiri yang menjaga kita semua? Dengan pertolongan Tuhan, aku akan dapat mengalahkan orang jahat yang suka menggertak orang itu. Maka Daud pun berjalan menemui raja. Akulah yang akan melawan raksasa itu, ujarnya mantap. Raja terkejut. Apa? Raja terkejut mendengar perkataan Daud. Dia hampir saja terjatuh dari tahtanya. Tapi engkau masih kecil. Engkau masih sangat kecil, kata sang raja. Sedangkan Goliat itu tinggi besar. Daud berkata, Raja, seekor singa juga besar. Begitu pula beruang, tubuhnya juga besar. Namun, ketika mereka mendekati domba-dombaku untuk memangsanya, Tuhan Allah menolongku untuk melawan mereka. Baiklah, kata raja. Tapi setidaknya biarlah aku pinjamkan baju sirahku ini. Baju sirah untuk berperang, berukuran besar. Terlalu besar dan berat bagi Daud. Ia nampak tidak dapat bergerak saat sedang memakainya. Maka Daud pun mengembalikannya. Maka Daud pun mengembalikan baju sirah raja. Dan Daud malah mengambil 5 buah batu kecil seperti kerikil, umban, dan tongkat gembala. Goliat tertawa terbahak-bahak. Engkau anak kecil ingin melawan aku? Goliat tertawa terbahak-bahak saat ia melihat Daud si gembala cilik itu. Nah, adik-adik sekalian, apa yang dilakukan oleh Goliat? Goliat melangkahkan kakinya lebar-lebar. 2 kali ia melangkah. Daud berlari kecil ke arahnya. Goliat kembali melangkah 2 kali. Daud juga berlari kecil lagi. Kini mereka sudah ada di tengah-tengah lembah.
Hai guys, bagaimana kelanjutan ceritanya? Kini mereka berada di tengah-tengah lembah. Lembah yang begitu sunyi dan sepi. Tidak ada suara apa-apa di sana. Goliat menggeram dengan suaranya yang menggelegar. Ia menarik nafas dan mengeluarkan tombaknya yang besar. Diam-diam, Daud memasukkan tangannya ke dalam kantong kecilnya dan mengeluarkan batu kecilnya. Hai guys, bagaimana kelanjutannya? Batu kecilnya tersebut Daud selipkan di dalam umbannya. Kemudian ia memutar-mutar. Daud memutar-mutar umbannya berkali-kali di atas kepalanya. Lalu Daud melemparkannya sehingga batu kecil itu terlepas dan terbang ke udara. Belum juga sempat raksasa itu mengucapkan sepatah kata pun, tiba-tiba, boom! Batu itu sudah mengenai kepala Goliat. Dan seketika itu juga Goliat pun jatuh tersungkur di tanah. Tanah seakan bergetar. Tanah seakan bergetar kencang ketika raksasa itu rebah. Boom! Adik-adik sekalian, sontak kubu para pendukung Daud berseru gembira, "Hore! Hore! Hore!" Mereka bersorak, mereka bertepuk tangan, mereka bersorak dengan gegap gempita. Apa yang terjadi dengan kubu Goliat? Kubu bangsa Filistin? Para pendukung Goliat mendesah, sedih. Sejak itu, banyak hal besar terjadi pada si anak gembala yang masih kecil itu. Ia mendapat hadiah dari raja, dan raja berjanji kelak akan menikahkan putrinya dengan Daud. Hai teman-teman semuanya. Akhirnya Daud menjadi pemenang. Dan Daud menerima banyak sekali hadiah. Daud dieluk-elukan. Dan di waktu yang akan datang,
Daud sendiri bahkan menjadi seorang raja. Yes, Daud menjadi seorang raja atas Israel. Dan Daud adalah seorang raja terbaik yang pernah dimiliki oleh umat Allah. Hai guys, terima kasih ya guys sudah menonton video ini. Dan buat kamu yang sudah like, komen ya di video ini, dan subscribe serta share video ini. Kak Reni ucapkan terima kasih banyak. I love you all. Thank you. Thank you for watching our video. Please subscribe, like, comment, and share. Look forward to our next story.